Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Esther Masri, dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya, sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Character Building. Kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Kata-kata motivasi sangat sering kita dengar, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Dalam pengembangan diri, motivasi sangatlah diperlukan karena jika Anda memiliki keinginan, maka Anda perlu motivasi untuk memanifestasi keinginan tersebut. Dengan niat saja tanpa motivasi tidaklah cukup untuk mewujudkannya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi merupakan daya pendorong keinginan kita agar terwujud yang merupakan sumber energi dari dalam diri seseorang. Motivasi sangat berhubungan erat dengan keinginan dan ambisi. Bila salah satunya tidak ada, maka motivasi pun tidak akan timbul. Motivasi akan menguatkan ambisi, meningkatkan inisiatif, dan membantu mengarahkan energi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dalam melakukan pengembangan diri, motivasi sangatlah penting, tentunya dengan visi yang jelas, baik dalam karir, pekerjaan, hubungan, spiritual, dan lain-lain. Percaya dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang. Mengenai sikap, merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai reaksi terhadap suatu rangsangan yang disertai dengan pendirian dan perasaan seseorang. Keberadaan sikap terlihat pada perilaku keseharian seseorang. Proses pembentukan dan perubahan sikap melalui 4 macam. Yang pertama adalah adopsi, merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang yang lama-kelamaan akan diserap ke dalam diri individu yang akan mempengaruhi sikap. Yang kedua, diferensiasi, berkembangnya tingkat inteligensia, bertambahnya pengalaman seiring bertambahnya usia seseorang dapat membentuk sikap seseorang. Yang ketiga, integrasi. Pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan pengalaman yang berkaitan dengan satu hal tertentu yang akhirnya dapat membentuk sikap terhadap hal tersebut. Yang keempat, trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan kata lain, melakukan relasi interpersonal. Dalam relasi interpersonal ditandai dengan berbagai aktivitas tertentu, baik aktivitas yang dihasilkan berdasarkan naluriah semata atau juga melalui proses pembelajaran tertentu. Berbagai aktivitas individu dalam relasi interpersonal, inilah yang biasa disebut perilaku sosial. Saya akan menghadirkan video mengenai motivasi, sikap, dan perilaku sosial yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa saya sebagai bagian tugas dari mata kuliah Character Building. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku dalam mata kuliah Character Building. Tujuan membangun hidup berkarakter yakni adalah untuk mengukir nilai-nilai positif baik dalam konsepsi tindakan nyata dalam perilaku sehari-hari. Berikut anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang telah menyusun makalah serta membuat PowerPoint ini. Pembahasan pertama mengenai motivasi. Dari berbagai sumber yang kami baca, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya peraksaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Bisa juga merupakan dorongan. Dan ada juga faktor penarik atau pendorong menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Manusia senantiasa membutuhkan motivasi atau dorongan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Mari kita menyaksikan ilustrasi mengenai motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Lo tau gak sih, gue tuh sedih banget. Gue gak dapet SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, semua udah gue coba tapi gue gak dapet.
tuh padahal udah berusaha keras banget, gue udah coba berdoa, gue udah ikutin kata nyokap gue disuruh banyak banget deh, gue disuruh cerita sama Tuhan, gue udah cerita semua tapi tetap aja gue gak dapet. Gue tuh rasa-rasanya kayak pengen nikah aja gitu loh, biar cepet kelar semuanya, gak usah kuliah begini, kayak capek. Kalau nikah itu butuh kayak kematangan yang pas, benar-benar matang, kayak pikiran, apa kayak karir, harus benar-benar matang. Soalnya kan harus gimana ya, pokoknya harus benar-benar matang lah, nggak bisa langsung habis lulus SMA langsung nikah tuh nggak bisa, harus kuliah dulu, ngitungin karir. Menurut gue tuh kalau gak negeri, kita nggak afdol kuliah kalau gak negeri. Gue tuh pengen masuk negeri. Tapi kan setelah negeri ada swasta. Apa bedanya sih negeri dengan swasta? Kan gak ada bedanya juga. Sama-sama kita sarjana negeri swasta. Dalam video tersebut diperlihatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan motivasi dari orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang dapat menentukan sikap kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang pertama, sikap itu dipelajari, memiliki kestabilan. Orang lain akan menilai sikap kita apabila kita memiliki kestabilan yang sama. Apabila kita bersikap baik, orang lain akan menilai kita baik. Juga sebaliknya, apabila kita bersikap tidak baik, orang lain akan menilai kita buruk. Berikut fungsi sikap dalam garis besar. Yang pertama, untuk alat penyesuaikan diri, untuk alat komunikasi ya. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku dan juga alat pengatur pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, jadi kita bisa mengambil hikmah baiknya. Lalu yang keempat, sikap berfungsi untuk pernyataan kepribadian. Nah, pencerminan pribadi seseorang bisa dilihat dari sikap. Pada video ilustrasi ini terlihat seorang pemuda tengah membuang sampah sembarangan dan ada pemuda lain yang menegurnya. Sontak saja pemuda tersebut malu dengan perbuatannya. Itu menunjukkan sikap yang tidak baik. Lalu pemuda itu menerima teguran tersebut dan membuang sampah pada tempatnya. Sikap bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Terlihat di keramaian, tengah banyak orang di sekitar, dan juga sikap baik akan kita temuin di mana saja. Kita harus memiliki kepekaan yang tinggi di lingkungan masyarakat. Terlihat seorang pria paruh baya jatuh di hadapan wanita. Terlihat kepekaan lingkungan masyarakat untuk menolong sesama. Selanjutnya mengenai perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat. Perilaku sosial istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditujukan oleh individu dalam masyarakat terhadap responnya. Simaklah video berikut. Di dalam video ini terlihat ada dua orang pemuda yang tengah berbicara di muka umum. Mereka berbicara tentang suatu. Ini menandakan adanya interaksi, lalu ada seorang pemuda menghampiri dan bertanya, menanyakan alamat modusnya, ternyata mengambil dompetnya. Si pemuda tersebut yang diambil dompetnya belum menyadari hal tersebut. Akhirnya mereka pergi. Kepekaan masyarakat sekitar untuk memberitahu adanya pencurian yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Kemudian langsung saja mereka menggeledahnya. Si pencuri itu tidak mengakui hal tersebut. Lalu dia menantang untuk menggeledahnya sendiri. Ternyata ketika digeledah, ditemukannya barang bukti, yaitu dompetnya yang telah diambil tadi. Karena malu, orang tersebut meminta maaf. Pada pembahasan kali ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi, sikap, juga perilaku sosial itu tidak jauh dengan norma. Norma merupakan aturan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Adanya aktor, individu selaku aktor. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tertentu dan juga dikendalikan oleh nilai-nilai. Itu sangat berpengaruh pada pendidikan karakter. Kesimpulan dari pembahasan yang kami paparkan yaitu pentingnya kepekaan terhadap masyarakat sekitar
sehingga kita dapat hidup bersosialisasi dengan baik. Sebagai makhluk sosial, senantiasa kita berinteraksi untuk membangun motivasi sesama dengan sikap serta perilaku sosial yang baik. Semua itu menyangkut nilai-nilai norma masyarakat dan sangat penting mempelajari pendidikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada tugas karakter building yang mengangkat tema tentang motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Anggotanya ialah yang pertama ada Muhammad Raffi Manopo Kenju, 2 Aditya Sandia Meva, 3 Muhammad Kaisar Rifai, 4 Muhammad Reza, 5 Aldi Raihan, 6 Valentino Juliano, 7 Gomgom Tua Nainggolan, 8 Caroline Dwi Kartika, 9 Elviana Eka Fitria, 10 Safat Talita Kalsum, 11 Kris Gustara, 12 Fikri Jihan Effendi, dan terakhir 13 ada Hudzaifa Ilham. Di sini kami akan memperlihatkan video hasil kelompok kami tentang materi kali ini. Selamat menyaksikan. Nama gue Rifai. Gue udah lulus dari kuliah beberapa waktu lalu, dan gue juga udah coba mencari kerja, dan hasilnya selalu gagal, dan gue ngerasa capek sama keadaan ini. Cerita kalau kesah dengan teman-teman memang jadi salah satu solusi. Dari hal ini gue belajar karena adanya kemauan untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan akan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang motivasi dalam belajar yang disusun oleh Ali Zulafa, Dita Septiani, Felicitas Fiorencika, Joshua Bulan, Lutfi Salma Zahra, Putri Nadia, Muhammad Rafli Adam, Muhammad Resi Adam, dan Mutiara Nuri Rahmawati. Langsung saja ke isi dari babnya. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere,
yang berarti bergerak, dan ada arti lain dari bahasa Inggris yaitu move. Motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Motif tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain, semisal faktor eksternal dan internal. Ada arti lain, motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketentuan. Saya akan menjelaskan tentang intensitas dan ketentuan. Intensitas adalah seberapa kerasnya seseorang berusaha, dan ketentuan adalah ukuran mempertahankan usahanya. Motivasi intrinsik adalah motivasi rangsangan dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif rangsangan dari luar diri. Lanjut oleh teman saya. Jenis motivasi intrinsik. Motivasi ini timbul dari dalam diri kita sendiri dan tanpa paksaan orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari paksaan orang lain atau ajakan dari orang lain. Tapi ada kesalahan dari motivasi ekstrinsik, yaitu dapat merugikan orang ketika kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut, dan akan menimbulkan psikolog yang terlalu berlebihan dan perlunya pemahaman psikologi dari orang tersebut. Dan selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Prinsip motivasi adalah pertama, motivasi sebagai dasar bergerak yang mendorong aktivitas belajar. Kedua, motivasi interisme. Ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Jenis motivasi adalah yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Dan fungsi motivasi dalam belajar adalah motivasi sebagai pendorong buatan, motivasi sebagai pergerak buatan, sama motivasi sebagai pengarah buatan. Bentuk motivasi adalah yang pertama memberikan angka, kedua hadiah, ketiga kompetisi, keempat ego inflamen, kelima memberikan ulangan, keenam mengetahui hasil, 7 ujian, 8 hukuman. Terima kasih. Soalnya susah parah ini ya. Kenapa sih? Ini soal ilmu negara ini susah banget. Lu tuh harus semangat kalau ngerjain tugas. Ada apa sih kawan? Pusing banget kawan. Ini gua lagi ngerjain Tugas CB. tugas ilmu negara. Udah sih gampang. Udah itu mah. Ini kan Makalah enggak. Ini tugas tuh penting. Ini kan tugas makalah nih, kita harus ada footnote-nya. Gua bingung nih naruh footnote-nya tuh gimana. Lu tahu nggak? Nih, kalau lu nggak tahu cara naruh footnote, coba lu buka YouTube. Di YouTube tuh banyak cara-cara footnote. Coba lu pelajari sekarang. Ya, bentar ya. Gua buka YouTube. Cuman gua tuh kadang nggak ngerti gimana caranya, masih tetap aja nggak ngerti. Walaupun dia lihat YouTube gitu, makanya gua bingung. Sama gue juga tuh gak bisa kayak gini. Lu harus banyak belajar. Bisa karena terbiasa. Jadi lu harus banyak belajar. Iya, kalau yang lain bisa, kenapa lu nggak bisa? Coba lu harus pelajari lagi. Udah, berarti gua harus belajar ya. Intinya belajar dan terus belajar. Oke, makasih kawan. Yoi kawan. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.